Oke, baiklah teman-teman, saya Betis dari Luxari Ibu dengan NIM D1B020073 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menerangkan mengenai pasar. Secara umum, pasar terbagi atas dua garis besar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana jumlah penjual dan pembeli tergolong sangat banyak dan jumlah barang atau produk yang ditawarkan bersifat homogen atau serupa. Menurut Adi Warman Akarim pada tahun 2007, pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual tidak dapat menentukan harga dan mereka hanya dapat menjual produk mereka dengan harga yang sesuai di pasar. Sedangkan menurut Sadono Sukirno, pasar persaingan sempurna merupakan industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana penjual dan pembeli ini tidak dapat mempengaruhi harga produk di pasar. Contoh pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, pasar buah dan sayur. Seperti yang kita tahu bahwa konsumsi buah dan sayur di Indonesia cukup tinggi. Harga jual buah dan sayur di dalam pasar adalah hasil permintaan dan penawaran dari pihak penjual dan pembeli. Jadi, tidak ada pihak untuk mempengaruhi harga jual lebih tinggi dari harga buah dan sayur sejenis di dalam pasar. Contoh kedua yaitu pasar bursa efek. Modal dan pasar bursa sendiri dapat dikategorikan sebagai pasar persaingan sempurna karena harga produk telah ditentukan oleh sistem. Jadi tidak akan terpengaruh baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Selanjutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna secara umum merupakan pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya sangat terbatas, sementara jumlah pembeli atau konsumennya sangat banyak. Dan di dalam pasar ini, barang atau jasa yang ditawarkan juga bersifat heterogen atau campuran. Pasar ini terdiri atas 3 jenis, yaitu pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Pasar monopoli menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Yusuf Kardawi, monopoli adalah menahan barang supaya tidak beredar di pasar agar harganya tidak naik. Yang kedua, menurut Dr. Beodiono, monopoli adalah keadaan di mana di dalam pasar hanya terdapat satu produsen atau satu penjual saja, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Contoh pasar monopoli yang dapat kita temui yaitu PT Pertamina pada sektor minyak bumi dan gas, PLN pada sektor listrik, PT Telkom pada sektor telekomunikasi, dan Bulog pada sektor logistik pangan. Pasar oligopoli menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Afandi Mahfud, pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan, biasanya 2 tetapi kurang dari 10. Contohnya yaitu industri semen di Indonesia. Industri semen di Indonesia hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan saja, yaitu Cibinong, Indosemen, Semen Padang, Semen Gresik, dan Holcim. Pasar oligopoli menurut Iswardono pada tahun 1994 yaitu di mana ada beberapa penjual untuk semua jenis barang dan mungkin saja di antara penjual ini melakukan kerjasama atau saling mempengaruhi. Contohnya yaitu Astra Honda Motor dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sama-sama mengeluarkan motor skutik, namun dengan spesifikasi yang berbeda satu sama lain. Pasar monopolistik menurut Surjanti dan kawan-kawan dalam buku Teori Ekonomi yaitu pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang berbeda-beda karakteristiknya, baik dari segi bentuk, ukuran, dan kualitas. Contoh pasar monopolistik ini yaitu perusahaan sampo, perusahaan pasta gigi, perusahaan sepatu, perusahaan kosmetik, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Dadah!